Halo sahabat-sahabat, bersama dengan saya Kristianto. Kita bertemu lagi di event kali ini. Selamat siang, dimanapun kalian berada. Kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelum kita belajar, kita akan berdoa dulu. Tuhan Bapa kami, terima kasih buat hari yang indah. Ada semangat yang baru, ada harapan baru, iman yang baru. Kau senantiasa menyucikan kelemahan kami, kekurangan kami, ketidakmampuan kami hari demi hari semakin baru, dan kami bersyukur buat kasih karunia pada hari ini. Biarlah Engkau sanggupkan kami untuk berjalan di dalam kasih karunia-Mu dari hari ini sampai seterusnya. Terima kasih juga buat kasih karunia-Mu yang sudah Kau berikan di hari-hari yang lalu. Biarlah kami semakin mendekat dan semakin mengenal Padamu, sehingga kami menjadi orang-orang pilihan, menjadi orang-orang yang takut akan firman-Mu, takut akan kehendak-Mu, sehingga kami menyerahkan hidup kami ke dalam kehendak-Mu sepenuhnya. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus yang akan mengajar kami, membukakan mata kami, membukakan setiap rahasia-rahasia yang Kau sampaikan di dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sebelum kita lanjut, sebaiknya kita dengarkan dulu satu kisah yang sudah sering kita dengar, yaitu di Kejadian 3 di berikut ini. Kejadian pasal 3. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, kamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Oke, setelah kita mendengar firman Tuhan tadi, ada hal-hal yang Tuhan singkapkan di dalam hidup kita. Terutama ada dua hal yang saya tangkap, dan itu perlu kita ketahui sehingga kita dibukakan dan kita semakin diberi pengertian, diberi satu perubahan di dalam akal budi kita, sehingga kedepannya kita tidak lagi terjatuh ataupun tertipu oleh tipu muslihat iblis. Ya, baiklah. Ayat ini sudah pernah kita dengar sebelumnya, sudah kita sering dengar sebelumnya, bahkan kita sudah hafal. Tapi baiklah kita belajar pesan-pesan Tuhan yang terkandung di dalam ayat ini. Sebenarnya mulai dari Kejadian 1, 2, dan 3 itu ada banyak pesan-pesan Tuhan mesianik yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi kali ini kita akan belajar satu hal, salah satu strategi iblis untuk melabui kita, Tuhan, yang sering kita terjatuh, sering kita dipisahkan, merasa berdosa, merasa bersalah akibat yang kita perbuat dari tipu muslihat iblis. Oke, yang pertama tadi saya sudah katakan ada dua hal yang perlu kita perhatikan
iblis mencoba mempengaruhi kita dengan menciptakan satu keadaan sehingga Adam dan Hawa ini larut di dalam keadaan tersebut, sehingga dia melakukan satu pelanggaran yang sebelumnya Tuhan sudah perintahkan, jangan kau makan buah ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kadang kita tidak sadar, secara tidak sadar kita menjadi sosok iblis yang menciptakan suasana, menciptakan satu atmosfer, satu keadaan di mana orang lain menjadi berdosa karena kita. Ini yang seringkali kita lengah, seringkali kita tidak memperhatikan hal ini. Jadi dua hal ini yang perlu kita bahas sehingga kita memberi pengertian kepada kita. Kalaupun kita bisa lolos dari tipu muslihat iblis atau trik-triknya iblis, sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak menciptakan satu keadaan seperti iblis menciptakan satu keadaan sehingga membuat orang lain berdosa. Kadang kita cuma melihat dari sisi iblisnya, melihat dari sisi trik-triknya iblis ini sehingga kita nggak berdosa, tapi kita lupa bahwa kadang kita diberi kesempatan untuk kita menjadi iblis itu sendiri, sehingga kita menciptakan satu lingkungan, satu keadaan di mana orang lain bisa berdosa oleh karena kita. Dan dengan harapan kali ini kita akan menjadi sosok pribadi yang benar-benar menciptakan satu keadaan di mana kerajaan surga itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi dua hal itu tersebut yang menjadi concern kita kali ini. Kita lihat bahwa yang pertama tadi, iblis coba datang dengan membawa firman Tuhan. Jadi iblis ini datang dengan membawa satu firman Tuhan sehingga kita anggap itu adalah suara Tuhan atau suara yang datang kepada kita itu kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Tapi ingat, di balik semuanya itu, di balik suara Tuhan itu ada kata-kata di mana di situ ada satu keadaan, ada satu kondisi di mana kita melanggar semua firman Tuhan. Firman Tuhan dalam hal ini tidak bersifat harafiah, tetapi selain harafiah ada pun juga firman yang tidak tertulis. Jadi ketika kita datang kepada satu keadaan di mana iblis mencoba datang kepada kita dengan suara Tuhan, firman Tuhan, ataupun nubuat-nubuat yang daripada Tuhan, kita mesti pelajari dulu setelah itu apa. Jangan sampai ujung-ujung dari yang kita lakukan itu ternyata adalah melanggar, atau dari sini ketidaktaatan atau kita tidak mendengar suara Tuhan atau kita melanggar suara Tuhan, itu merupakan strategi iblis untuk membuat kita jatuh di dalam dosa. Sekalipun kita seorang pendeta, sekalipun kita seorang hamba Tuhan ataupun seorang pengatua, dimanapun posisi kita, ketika suara Tuhan itu datang dan ketika setelah suara Tuhan itu dinyatakan kepada kita, alih-alih akhirnya kita sendiri yang akan melanggar suara Tuhan itu sendiri atau firman Tuhan itu sendiri, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dan pada hakikatnya kita akan menjadi seperti Adam, jatuh ke dalam dosa, yang artinya kita dijauhkan dari hadirat Tuhan, dijauhkan dari pengurapan Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, seperti saya ungkapkan tadi secara singkat, mungkin kita sebagai hamba Tuhan, mungkin kita sebagai pendeta ataupun sebagai orang-orang yang dekat dengan Tuhan, jangan sampai perkataan, perbuatan kita justru menciptakan lingkungan seperti iblis, di mana iblis itu menciptakan lingkungan